Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baru bisa siap Sini aja. Ada mereka. Bapak kami Mas. Terima kasih atas kedatangannya sekalian. Mas baru ini teman-teman saya ingin berkenalan. Kemarin itu acara makan bareng teman-teman RT. Jadi RW 1 itu memang sering mulai rutin bulanan ada, acara dadakan ada. Nah ini termasuk dadakan, yang kemarin sama ini dadakan. Jadi melotin isi dompet doang keluar. Tapi nggak masalah. Saya cinta kebersamaan, saya cinta silaturahmi, saya senang berdiskusi pembangunan terutama kantin mas di lingkungan RT 01. Terhormat Bapak Sari, Bapak bisa datang ke sini. Kemudian terhormat LMK RW 01 Bapak Sigit Budianto. Kemudian ada staf RW, ada negara, ada humas. Wakil tadi izin ke dokter dulu mau periksa sesuatu ya. Kemudian di sini yang baru hadir ada RT 2, RT 5, RT 7, RT 8, RT 9 belum ada. Baru ada RT 11, RT 10, RT 6, baru 98 RT. 4 RT hadir, RT 1 kerja. Dan saya juga sebentar lagi ada acara di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah kita juga dapat sumbangannya dari Polres semen untuk Masjid Al-Hikmah. Bapak berasanya termudah di up tadi di ACC, tinggal kirim besok. Pertama dan paling utama, mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini walaupun dadakan tapi luar biasa antusias teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak, semangat silaturahminya luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Segala apa yang telah kita korbankan atau kita perbuat hanya menjadi amal catatan kita kelak di akhirat nanti. Selanjutnya selawat serta salam harus saya sampaikan ke Tuhan yang besar Muhammad. Insyaallah kita lakukannya dapatkan sama kelak di akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang kalam, langsung aja karena Pak RT saya rasa ingin kenalnya dengan Pak Dimas. Mudah-mudahan ada ikatan batin nih Pak. Siap. Jadi RT saya dianggap anak sama Bapak asuh. Bapak arahkan yang terbaik, Bapak didik dengan baik, itu harapan saya. Siap. Kemudian saya titip juga sama Pak Kanit Dimas, sama Pak Babinsa juga harapannya sama. Tolong didik RT saya, arahkan RT saya yang kurang ajar, gak apa-apa digamparin, gak apa-apa. Apa ke saya, kalau kurang gampar saya gampar juga. Tapi insya Allah enggak, semuanya udah ada dasar, semua ada dasar agama. Insya Allah mereka berakhlakul karimah. Insya Allah. Nah untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Pak Dimas dulu deh perkenalan. Tapi dudukannya nggak apa-apa ya? Nggak boleh. Berdiri lah. Berdiri, bagus fotonya. Saya mau belajar ceramah ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kanit Dimas, Ibtu Agus Sudrajat, yang terhormat Pak RW, yang terhormat Mbak Binsa, yang terhormat para LMK, yang terhormat Ketua RT 01 sampai 012. Mohon izin dan mohon maaf apabila yang tidak tersebut karena ketidaktahuan saya, kebodohan saya, tidak mengetahui bapak-bapak ini semua ya. Mohon maaf sebelumnya. Intinya saya di sini untuk saat ini ingin memperkenalkan diri saya karena saya dipercaya di Polsek Tambora untuk bergabung di Kelurahan Jembatan Besi. Kalau Jembatan Besi nggak ada utara gitu ya, Pak RW? Nggak ada. Takutnya saya salah sebut kalau ada Jembatan Besi Utara. Intinya seperti itu. Mohon maaf deh sebelumnya. Izin memperkenalkan diri bapak-bapak, nama saya Jumadi Adam, kelahiran Semarang, Februari 74. Ada yang seukuran saya nggak? Ada. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya mempunyai istri 2. Yang pertama, alhamdulillah beliau sudah dipanggil sama yang kuasa. Mohon maaf nih saya ngomong. Ini cerita pribadi dulu ya. Istri yang kedua kebetulan saya dari tahun 2018 saya sudah tinggal di Balaraja bersama mertua saya dan istri saya. Nah itu di Balaraja namanya, kalau perumahannya namanya perumahan PMI. Kalau bapak tahu di sana PMI itu susah nyarinya karena ini pribadi. Tapi kan kita juga butuh juga kan untuk laporan seperti itu. Mohon izin bapak-bapak, apa ya? Ada yang mau ditanyakan tentang diri saya atau tentang yang lain-lain? Mohon izin Pak Dimas. Nanti sesi pertanyaannya belakangan. Oh gitu? Iya. Kasih dulu perkenalan. Oke, saya jatuh ya. Mohon izin. Maaf terganggu karena ini nanti di setting di akhir. Mungkin itu aja yang saya bisa perkenalkan tentang diri saya. Nanti selanjutnya kalau memang ada waktu atau saya nanti nyambangin ke tempat RT jangan kaget ya. Karena karakter saya seperti itu. Saya nggak kenal seperti begini, nggak kenal. Saya kalau nggak puas kalau nggak datangin satu persatu. Ya bagaimanapun saya cerita, ya kan. Nah, jadi saya itu kalau udah kerja, jadi saya tansek benar. Dalam artian di sisi lain saya memperkenalkan diri saya, di sisi lain juga saya ingin tahu. Misalkan RT 1, wilayahnya mana aja, apa aja, kendalanya apa aja, itu nanti saya, karakter saya. Ya mohon maaf deh sebelumnya nih, mungkin itu aja dulu lah, nanti kalau saya kepanjangan repot. Demikian perkenalan diri saya pribadi, mohon maaf kalau banyak salah, tutur kata yang kurang enak di hati bapak-bapak, saya mohon maaf. Itulah kemampuan saya nggak bisa banyak bicara yang macam-macam, yang halus, mohon maaf ya. Mungkin itu dulu ya yang saya perkenalkan tentang diri saya. Nanti yang lebih intensif atau gimana bisa Pak Mata atau yang gimana. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek tidak unsur itulah, yaitu tawuran, narkoba, kebakaran. Silakan. Namanya dirahasiakan ya. Dan kalimat saya terakhir saya minta maaf kalau ada kalimat apapun yang saya ucapkan salah, saya minta maaf. Dan dalam hal ini sebagai Kanit Dimas tolong saya dibantu informasi, dan kalau saya ditelepon kalau ada waktu saya siap meluncur. Sebenarnya waktu saya waktu buat keluarga malam minggu ini pas ini, tapi karena Pak RW yang nelfon, tokoh masyarakat dan keluarga saya meluncur. Rumah saya Cipondoh Pak, perjalanan 1 jam. Saya laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Pak Kanit Dimas, luar biasa. Memang malam minggu ini waktunya untuk keluarga ya, saya tahu juga. Cuman kan kita udah omong-omong bahwa kalau ada acara di RW 1 panggil. Digas dari kemarin, siap. Saya dorong lagi habis sholat maghrib tadi kan undangan. Ditelepon lagi. Dan itu udah nongol di sini. Ya tepuk tangan, aplaus buat
Pak Kanit Dimas. Ini luar biasa semangatnya ini, karena beliau ini bekas bentukan reskrim dulunya. Di Dimas juga ada pengalaman, di reskrim ada pengalaman, semua banyak pengalamannya. Jadi bahasanya bisa pula kabalan. Nanti kalau butuh nomornya saya kirim ke grup. Kalau butuh bapak-bapak telepon. Ada mau Kanit Reskrim, mau Kapolseknya ada nomornya semua. Kita mudah-mudahan tadi arahan dari Pak Kanit Dimas bermanfaat khususnya untuk lingkungan kita dan terutama untuk para pengurus lingkungan yang berada di wilayah RW 01. Untuk selanjutnya sepatah dua patah kata dari Babinsa Kelurahan Jembatan Besi, Bapak Sarto Harif. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kanit Dimas Polsek Tambora, Bapak itu Agus. Yang kami hormati main friend saya Bapak Adam. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 01 Bapak Haji Unto Nasruddin. Sama kumis beda prinsip, tapi intinya sama. Yang kami hormati para ketua RT dari 01 sampai 12. Yang kami hormati GDM yang paling cantik Ibu Seli. Yang kami hormati LMK Bapak Sigit. Siap. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka ngopi Kantimas. Kopinya memang aduh. Ntar kapan-kapan kita ada acara makan bareng dengan Babinsa, cuma makan bawa masing-masing. Jadi barengnya. Tidak lupa salawat dan salam kami curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus umat Islam sudah dapat syafaat. Dan yang kedua, saya merasa berdosa atas semalam itu saya nggak bisa menghadiri dari undangan dari Bapak RW, baik para ketua RT, karena saya nggak bisa bergabung. Saya hubungan dapat info dari warga ada yang mau tawuran di rel, maka saya fokuskan sana dulu Pak ya. Saya selaku 3 pilar. Apa yang namanya 3 pilar itu? Dari unsur pemerintah, baik pun dari unsur Polri, baik pun dari unsur TNI. Yang pertama dari unsur pemerintah adalah lurah yang bagian administrasi. Dari unsur hukum adalah Bapak Dimas. Dari unsur ketahanan adalah saya sendiri Pak. Apabila di wilayah khususnya di RW 1 tidak steril, baru bagi saya yang mainkan. Urusan belakangan hantam Pak RW. Saya bilangnya Pak ya, saya tidak membanggakan RW 1. Ini secara pribadi Pak ya. Baru kali ini di Jembatan Besi, cuma hanya RW 1 doang yang selalu bersinergi yang 3 pilar Pak. Ini sebagai contoh Pak, bagi saya pribadi Pak, saya mengakui Pak, beliau selalu bersinergi Pak dengan saya, segala kegiatan apapun komunikasi sama saya Pak. Maka mohon maaf Pak RW ya, kejadian semalam saya nggak bisa hadir secara pribadi, emosi saya mau, karena ada emosi Pak, emosi. Untung nggak ada Pak RW yang ngademin. Nah, sini nggak bisa mampir. Nah, ini lihatnya apa momennya? Waduh, rombongan ketua RT nggak tahu ada yang ngebel dari sana mau persiapan tawuran Pak RW. Gitu. Jadi ya minta tolong harus kompak Pak. Nggak usah takut sama siapapun Pak. Kecuali Allah. Karena saya amati Pak, selama saya jadi Babinsa kebanyakan nih RT ini serba salah. Dikasih tahu sama RT, orang tuanya nggak terima. Marah. Kalau seandainya orang tuanya nggak terima Pak, bilang Babinsa Pak, saya gas Pak. Ya mohon maaf nih ya Pak RW ya. Saya beberapa kali di khususnya mohon maaf aja ya, khususnya di RW 1
selalu banyak bersinergi Pak, terutama ketua RT-nya Pak. Saya orangnya yang kasih-kasih aja Pak, kasih saya tinggalkan Pak. Ya orang itu Pak. Nah, beberapa kali nangani khususnya di RW 1. My friend saya tuh Pak paling utuh Pak. My friend berat Pak. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Cuma yang sesalkannya saya waktu jadi Babi bisa angke. Namanya itu nggak ada yang ngebel nih gimana caranya. Kangen berarti Pak. Udah saya tuh pengennya jangan di sini Pak. Kayaknya pulang kampung ke Cirebon. Iya. Nah cuma saya melekat silaturahminya kepada ketua RW, ketua RT di Jembatan Besi. Oke aja. Gimana Pak Galip? Sehat? My friend, sehat. Mungkin itu ada yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya selaku manusia tidak luput dengan kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sertu Sarif selaku Babinsa Jembatan Besi yang luar biasa semangat. Tapi memang sesuai dengan fisiknya. Padahal ini paling rajin kontrol di banjir Kanal Barat. Terus sampang ke masing-masing pos RW. Laporannya karena kita masuk di semua grup, jadi alhamdulillah kita terima. Saya selalu applause, saya selalu kasih semangat, tetap semangat. Dan mudah-mudahan dengan eksistensinya kita di wilayah ini bisa membawa keberkahan buat lingkungan. Amin. Kemudian untuk sambutan yang kelima, kami persilakan kepada LMK RW 1. Silakan Pak. Kartu itu Pak. Enggak, nanti Pak RT tanya jawab dari tokoh notulen. Baru nyalain rokok nih Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Kanit, Bapak Agus Sudrajat, yang saya hormati Bapak Jumadi Adam, Siap. Dimas kita yang baru, Siap. Bapak Sertu Sarif, Ya salam. Siap. Pak JRW, Ketua RW 01, rekan-rekan pengurus RT 01 sampai dengan 12, FKDM, staf, dan juga media, Pamprai. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul di pos RW dalam rangka silaturahim ngopi Kantikmas di pos Satkamling Polsek Tambora, Polres Jakarta Barat. Izin Pak, langsung saja perkenalan, nama saya Sigit. Kemarin saya WA sama Pak Adam. Saya dapat nomor juga dari Pak Rois kemarin. Siap. Untuk disampaikan ke teman-teman, kirim ke grup juga. Kalau dengan Pak Agus juga ada beberapa kali Pak ya, ketemu di pos RW juga, mungkin di lapangan, apalagi dengan Pak Sarif. Siap. Jadi saya kebenaran LMK RW 01 dan juga Wakil Ketua LMK Jembatan Besi untuk 3 periode ini Pak. Jadi alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih bisa bersama untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pengurus di lingkungan RW 01 juga Kelurahan Jembatan Besi. Tidak panjang lebar, sebagai perkenalan mungkin nanti teman-teman pengurus RT Pak yang lebih, karena teman-teman ini juga kan ya mohon maaf baru, nanti biar bisa silaturahimnya kerjasamanya lebih intens Ya. karena mungkin terkait dengan pengamanan wilayah. Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini Pak terkait di RW 01 sebagai laporan dari puasa Ramadan, Idul Fitri sampai dengan malam hari ini, alhamdulillah wilayah kami relatif lebih aman. Alhamdulillah Pak. Dari bahaya kebakaran, tawuran, dan juga kejahatan lainnya. Walaupun ada sedikit banyak, tapi alhamdulillah dengan sinergi kita bersama, sama-sama kita bisa selesaikan. Alhamdulillah Pak. Jadi nanti bisa ditambahkan dengan para ketua RT, nanti bisa ditanya jawab lebih dalam lagi
Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Babinsa, Pak Bimas, silakan sambil nunggu China panas. Silakan tanyakan aja. Barangkali ini ada pakar untuk menjawab, Mak. Kalau seputar Pokdar Kantipmas biar saya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak RW, Pak Kanit. Perkenalkan, nama saya Heru Susanto. Alhamdulillah kita RT baru Pak. Di RT 5 RW 01. Mohon instruksinya, mohon bantuannya, mohon bimbingannya supaya lingkungan kita khususnya RT 05 itu kondusif Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Dimas. Ya, nama saya M. Yusuf, Ketua RT 11. Siap. RW 1, tepatnya di belakang sini nih wilayahnya Pak. Ya, jadi mohon bantuannya kalau ada apa-apa. Kemarin waktu malam apa tuh? Sempat mau ada tawuran. Nah, itu. Ya, habis maghrib, alhamdulillah ada banyak RT, ada banyak ini, jadi kita bisa saling sinergi. Cuman kemarin itu yang ini Pak Rois yang langsung merapat karena belum tahu. Ya, informasinya kita makanya alhamdulillah dengan adanya acara ini kita bisa saling kenal, bisa mungkin langsung ke Pak Adam. Gitu. Kalau ada terjadi apa-apa lagi, jadi mohon bantuannya, mohon bimbingannya agar wilayah di RT 11 bisa kondusif dan aman. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat malam Pak Kanekan dan Pak Dimas yang baru, Pak Imadi Adam, Pak Kane Dimas, Pak Sudrajat, Pak RW yang saya biasa manggil Ongkong. Karena memang juga sih Ongkong. Dan Pak Tarif Juragan. Pak Tarif Juragan Pak Gentong. Perkenalkan, nama saya Junaidi, sebenarnya saya bukan RT Pak. Yang mempunyai SK istri saya, teman yang sering nongkrong tempat saya. Saya berada di samping RT 11, rumahnya juga nggak jauh. Jadi di RT 10 RW 01, tepatnya di belakang pos polisi, dan pos RW sama pos polisi masuknya di wilayah RT 010. Dan harapannya ya yang seperti Pak Adam tadi utarakan, supaya kita bisa bersinergi bersama. Kita juga sama Pak Usop, sama RT 5, sama RT yang lain masih junior Pak. Kita baru jadi belajar tahap ini. Nanti mau dibimbing supaya lingkungan kita kondusif, aman dari narkoba, tawuran, dan mencegah bahaya kebakaran. Ya, cukup sekian kenalan. Kalau mau ngopi ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kanit, Mas, Pak Bisa, Pak Jawe. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Panggilannya Tatang Pak. Nyebrang. Kok jauh sih? Apa panggilan kecil? Keren nggak pakai bumbu Pak namanya. Mohon izin, mohon bantuannya seperti rekan-rekan RT yang baru, kita sama-sama baru. Mohon dididik untuk dibimbing untuk keamanan dan dari banyak kebakaran dan narkobanya. Demikian perkenalan saya. Aja letak RT saya di RT 2 di samping Liberty. Belakang ya? Samping. Samping Liberty. Samping Indomaret. Sama Liberty itu masuk wilayah beliau. Ya. Itu bukannya tetanggaan sama Bapak Ustadz Rois? Oh iya, Dia ada 3. ketiga. Oh, beda RT. Beda 2 gang. Iya. Mohon izin kalau bisa mampir. Wah, siap. Yang penting digedor siap. Siap. Oh ya, Kopi. terima kasih, itu saja perkenalan saya. Manis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau masuk tadi, saya RT 06, tapi saya di Satpol PP juga Pak. Jadi kita ini juga baru Pak, tapi alhamdulillah teman-teman yang baru ini bersinergi juga Pak. Tapi Alhamdulillah. paling kita bisa ngebantu dikit aja lah, karena di kita kan di kesatuan juga.
paham untuk misalnya Pak yang di masnya kayak gitu. Oke, siap. Saya posisinya ada di belakang bioskop Liberty Pak posisinya. Oh, ini belakangnya malah ya. Tadi sampingnya, sekarang belakangnya. Iya. Kita aja Bang di Oke, perkenalan dari siap. saya Pak. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Barudin, RT 008, adanya di samping Liberty. Oh, ini sampingnya lagi nih. Belakang habis samping. Belakang. Kalau Bapak mau kunjungan ke saya, lebih baik yang pertama dulu kunjungan. Siap. Udah disiapin ini. Ada pizza. Banyak lah usia saya gitu. Siap. Banyak apa dong? Ngomong gelas. Banyak kopi. Banyak kopi. Siap RT nanti ya. Banyak jamur. Jangan di bawah umur. Berarti hujan gitu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya RT baru di RT 7 di daerah pinggir sini Pak. Nama saya Hajudin Pak. Oh, Hajudin ya. Cuaca Pak, saya mau luar cuaca juga. Santai. Slow. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati dan dicintai oleh seluruh umat, khusus umat di RW 01. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Yakinal kiram, semoga Allah memuliakan Bapak. Bapak Aibtu ya, Aibtu J. Adam. Siap. Insyaallah Bapak selalu dimuliakan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Kuatkan iman Islam. Amin. Dan kesabaran dalam tugas amanah di. Amin. Bapak yang sudrajat, begitu juga mudah-mudahan beliau dalam membantu menerangkan di wilayah, khususnya di tempat umumnya di RW 01. Tepuk tangan. Jadi singkat cerita, saya memperkenalkan diri. Mungkin sudah tidak asing lagi buat Bapak. Saya dibilang senior. Memang senior. Bukan senior sebenarnya, karena berjamur. Nama saya Galib. Siap. Ibu saya melahirkan, menjadikan nama saya Galib karena dulu ibu saya mungkin ada rasa demen sama Jenderal Andi Galib mungkin. Jadi singkat cerita agak sedikit bercanda Pak ya. Izin Pak Dimas, juga Pak Kanit, Pak RW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang selalu istiqomah walaupun baru. Beliau saya nggak anggap baru Bapak. Siap. Karena beliau dapat amanah dari Allah sama seperti kita. Amin. Siap, Pak. Untuk menjalankan tugas amanah ini untuk menjadi satu petugas rakyat. Jadi bukan petugas partai ini. Kita ini adalah petugas rakyat. Dia kan yang mengayomi, yang diberi amanah oleh Allah. Di sini kedudukannya kita semua sama. Punya tanggung jawab yang sama dan akan dipertanyakan di hadapan Allah yang sama pula. Karena sama-sama mengemban amanah. Mudah-mudahan saudara-saudara saya termasuk kita semua diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesabaran, dan diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah walaupun khususnya di wilayah RW 01 ini banyak memang kontradiksi atau pro kontra, pandangan yang berbeda, tapi insya Allah Pak tujuannya sama untuk membangun generasi atau wilayah yang terbaik ke depannya. Itu aja Bapak yang bisa saya sampaikan. Cuma saya juga minta kepada Bapak, ini kayaknya yang baru-baru nih saudara saya agak sedikit jatuh hati nih sama Bapak Adam. Mudah-mudahan rasa cintanya ini terus berkelanjutan sampai ke depannya. Agar ada keharmonisan antara pengurus RT RW juga Bapak Babinsa dan Dimas sebagai Kantipmas di wilayah bisa bersinergi bersama, dan mohon
maaf, nggak ada dusta di antara kita. Artinya kita sama-sama membina, sama-sama mendidik, sama-sama mengawasi, sama-sama memperbaiki wilayah ini dengan ketulusan dan keterbukaan. Nggak ada pikiran yang macam-macam. Di luar dari itu, untuk ditawarin kopi itu lain. Korma, ini korma. Jadi izin sebelumnya mungkin alhamdulillah Pak, selama kita berjalan, maaf yang sudah berjalan pada zaman RS ini perlu kekurangan-kekurangannya dibenahi dan ibaratnya dijadikan tambahan-tambahan ke depannya yang lebih baik. Karena biar bagaimanapun Pak Rasito itu adalah warga saya, juga beliau bersinergi juga membantu di wilayah dengan baik, nggak ada kekurangannya. Kalau seandainya ada perbedaan Pak Adit, itu manusiawi, berbeda pandangan, artinya tidak ada kebencian. Demi Allah kita RT sama beliau sama Pak Warsito itu nggak ada kebencian, cuma di sini memang mungkin ada sedikit perbedaan pandang, tapi tujuannya sama. Bagus, alhamdulillah Rasito bersinergi juga sama kita, walaupun agak sedikit beda pandangan, tapi adanya beliau di bulan suci Ramadan itu kenakalan remaja terkurangi. Itu yang saya bangga sama dia. Karena biar bagaimanapun dia adalah bagian, ya kan, bagian untuk kepentingan mengamankan kepentingan di wilayah. Apapun demi Allah saya nggak mencari pencitraan, walaupun ada sedikit ada miss, ya kan, ada miss ibaratnya pandangan-pandangan untuk membenahi masyarakat ke depannya ini lebih baik. Itu satu pelajaran buat tambahan ilmu kita, ya kan. Pada intinya semua baik, tujuannya baik, ya nggak, untuk kedepannya lebih baik. Karena kita ini tadi saya bilang kita bakal dipinta bertanggung jawaban bukan hanya sama Allah, tapi sama masyarakat. Kalau seandainya RT tidak punya kemampuan Pak, maka tidak punya kekuatan untuk mengatasi kenakalan remaja ini. Karena yang disampaikan tadi sama Pak Sarif memang benar. Kadang kita berbenturan dengan orang-orang tuanya. Nah, inilah untuk berkolaborasi, Bapaklah sebagai Babinsa atau Babin Kantimas yang bisa nge-backup kita, Pak. Jadi seolah-olah kita ini nggak kesalahan juga, ya kan, untuk membenahi atau membina masyarakat di wilayah kita sama-sama. Lah, kalau kata Pak Sarif bilang, kalau memang itu ada yang perlu kita sikat, ya kan, tapi bukan dengan kebencian. Artinya dalam pendidikan ke depannya agar ini anak-anak kita di wilayah yang nakal, yang narkoba maupun yang tawuran ini harus memang dibina. Kalau nggak ada bersinergi kita semua nggak bisa. Kita harus berkolaborasi semua, harus bersama. Di luar dari tawaran RT-RT, Bapak atau Pak Kanit mungkin pernah ketemu saya waktu itu malam. Kita ini bersinergi semua, alhamdulillah. Apalagi saya minta maaf Pak, kalau ada kenakalan di remaja itu dari hal-hal hukum kecil lah ya. Ini walaupun kecil hukum memang harus ditegakkan. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini ngeluh nih, saya lagi curhat sama Bapak. Kadang-kadang suka ibu maaf RT, anak pulang dicopot ya di polsek gitu. Tengah malam, kita kan nggak bisa bicara apa-apa Pak. Kita hanya cuma punya moral, beban moral, cari solusi. Kalau toh memang nanti kita bisa bantu, ya nggak, untuk menangani kenakalan-kenakalan remaja di polsek yang memang harus bisa kita selesaikan secara musyawarah. Ya, paling saya minta tolongnya sama Pak RW Pak, karena Pak RW punya lihat yang satu, saya PDM Kelurahan Gunung Besi dan di sini. Jadi lagi. Apa lagi? Tambah kita Pak backup apalagi kan di setiap hari libur kayak gini, Jumat, malam Sabtu malam Minggu dan terjadi tawuran. Alhamdulillah sih selama ini sih alhamdulillah nggak ada tawuran di, biasanya kan suka ada nih di pinggir kali kayak gini. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada, udah berkurang. Coba dulu dong FKDM-nya. Orang jenderal udah mati kan, seujun aja. Ini FKDM di RW 1 Pak, aku terus
Pak, jangan pagi Pak. Tapi cuma manggil doang Pak. Betul. Parkir. Jadi gitu aja. Tolong bantunya aja Pak, kerjasamanya sama kita orang gitu maksudnya. Ya apa ya, yang namanya kita kan nggak mungkin 24 jam jagain dia gitu kan. Sedangkan orang tuanya enak tidur, kita yang capek. Biasa lah. Ya kan? Yoi. Iya, makanya maksudnya orang tua juga bilangin juga gitu. Kadang tau sendiri lah orang tua sini Pak, kalau dibilangin marahan dia sama kita. Sebenarnya kita itu bagus buat anaknya juga. Kalau udah ketangkep kan kita juga kesian. Apalagi kalau udah digembleng di sono kan, kayak gimana kesian juga gitu. Tapi Aman di polsek itu. Aman ya? biar aman lah maksudnya gitu. Tapi kan namanya orang tua kayak gitu. Udah lepas curhat kan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gatel Pak. Kita gatel itu maksudnya cuma buat pengen garuk doang Pak. Karena kita sendiri mengalami gitu loh Pak. Curhat kemarin nih Pak ya. Saya hari Jumat siang jam 9 manasin mobil. Besok Sabtu mau saya panaskan pagi-pagi pancing sama cuci, malam minggu mau buat ziarah. Dan kebetulan Pak Rusito tadinya mau ikut ziarah ke Suralaya sama ke Pamijahan. Tapi saya bilang udah penuh, akhirnya nggak bisa ikut. Hari Jumat jam 9 itu saya panasin nggak apa-apa. Sabtu pagi mau saya panasin, knalpot udah hilang. Semalam kejadian ada curanmor, mau curan entah itu dia habis metik gimana naruh di situ. Saya juga sebenarnya pengen gatel sih Pak. Cuma kan kalau saya ikut ngumpul, nanti yang lain ikut ngumpul kan. Makanya ya ada lah yang salah olahraga, semuanya nggak sampai parah banget sih. Cuma sampai sekarang nggak tahu ya, Kong ya, masih dikembangin. Soalnya dia pakai jaket, tapi di dalamnya ada tas, entah itu dia spesialis HP di kontrakan berapa. Cuman itu kalau misalkan kita salah olahraga tapi asal dikit, nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa. Kan emosi kan, Pak, kita salah mengalami kejadian yang itu, tapi kan jangan sampai katanya kalau sampai dapat seseorang atau mencintai kan nggak boleh. Takutnya tapi yang kita yang ditangkap pasti kan Pak RT-nya mana nih, ikut ngebukin nggak? Nggak kena juga kita. Itu pasarnya gimana Pak? Apakah kita salah olahraganya dikit-dikit aja, apa kena gitu Pak? Salam tempel apa ya? Oh, salam tempel. Begitu Pak Kanit. Pak, di wilayah kita itu kan dekat sama SMP 159. Iya, itu biasanya tuh kalau pas pada pulang sekolah atau pas istirahat. Biasanya sih yang paling ramai itu pas pulang sekolah. Jam 2 sampai jam 3 tuh. Itu kebanyakan pada ngumpul di wilayah kita tuh Pak. Servok aja nanti servok. Iya, jadi untuk beberapa hari ini sih alhamdulillah tuh semenjak waktu kita malam maghrib itu dia sempat mau pada tawuran atau gimana Pak. Nah itu alhamdulillah kita ini mungkin dari Polsek atau dari ini udah yang datangin ke sekolahan. Nah untuk beberapa hari ini tuh nggak ada tuh Pak, jarang. Cuman kadang-kadang kalau udah penuh, itu aduh kadang yang lewat aja susah yang nah kadang dari pihak sekolah emang ada yang datengin. Cuman biasanya kalau itu saya minta ininya juga kalau pas lagi jam 2 atau jam 3 pas pada bubar sekolah biasanya pada ini di wilayah tuh biar jangan sampai terjadi tawuran dikontrol gitu Pak, tolong di ini suatu bisa aja Pak. Mas Arif juga mau bantuannya Mas Arif ya. Ya Mas Arif itu hampir tiap hari kalau pas masuk sekolah. Mungkin kalau ada itu maksudnya kalau sama gurunya datang pada bubar habis itu datang lagi. Jadi dia puter-puteran aja. Kalau gurunya datang ke situ dia belok ke kiri, yang ini lah ke kanan, ntar muter lagi ke situ lagi. Kucing-kucingan Pak. Jadi siapa tahu kalau memang dari Pak Dimas atau Pak Baka datang, insya Allah mudah-mudahan ya kita minta dibantu backupnya juga gitu aja Pak. Terima kasih. Tapi kan ini sekolah itu 159 kan SMP tuh, lebih kecil. Mereka itu pada bawa kendaraan, bisa nggak mohon maaf dari kepolisian apa datang ke sekolahan mengingatkan para gurunya anak-anak ini yang bisa bawa kendaraan karena kan di bawah umur gitu. Karena melihat beberapa naik motor kabur ya. Iya, waktu kemarin. Itu kan bahaya juga Pak, mendidik anak itu. Itu cuma saran kita doang sih, Pak Polsek bisa datang ke sekolahannya Pak. Untuk mengimbau. Iya.
Terima kasih para RT. Kita gatal Pak. Kita gatal itu maksudnya cuma pengen nggak pulang Pak. Kita sendiri mengalami gitu loh Pak. Saya sebagai kadin Dimas, saya terima kasih. Curhat kemarin nih Pak ya. Dari Pak Saya hari RT Jumat siang jam masalah main hakim sendiri. saya panaslah pagi-pagi pakai sama Pasal 170 Terus kalau itu tadinya pengeroyokan terhadap siapa menganiaya main hakim sendiri atau mengeroyok saudara. hari Jumat jam 9 itu saya panas tidak apa-apa. Tapi pagi kalau saya panasin kenapa enggak? Kemarin Saya pengalaman saya di Polres Jakarta Selatan, saya Tangerang Selatan, saya itu kasusnya pengen gatel sih Pak. terjadi. Cuma kan kalau saya ikut kumpul, Ada nanti yang lain ikut kumpul kan. Makanya ada lah yang olahraga. Semuanya nggak sampai parah banget sih. Bahkan Cuma sampai sekarang nggak tahu ya Kong ya. di videoin, di videoin begini viral. Pakai jaket, tapi ya Ternyata pelaku yang tawuran ini meninggal juga Pak. Cuman itu kalau misalkan kita salah olahraga tapi asal dikit, nggak apa-apa kan Pak ya? Memang Soalnya emosi kan, Pak kita salah mengalami kejadian yang itu, tapi kan jangan sampai misalnya kalau sampai dapat seseorang atau menilai nggak boleh sampai kita nggak ditangkap tapi kan bahasanya mana nih? Mungkin nggak bahasanya juga. ternyata ada Bahasanya gimana Pak? Apakah kita salah olahraganya dikit aja apa enggak gitu Pak? Kalau yang salah tempel salah tempel itu makanya Pak di wilayah ya itu biasanya dulu kalau pada bulan biasanya yang paling ramai pulang sekolah jam 2 sampai jam 3 tuh itu kebanyakan pada ngumpul di wilayah kita tuh Pak. Ya jadi untuk beberapa hari ini sih alhamdulillah kita mencapai maghrib itu dia sempat mau pada tawuran atau gimana Pak? Nah itu alhamdulillah pada akhirnya kemudian dari polsek yang datang ke sekolahan beberapa hari itu nggak ada tuh Pak, jarang. Cuman kadang-kadang kalau udah penuh itu aduh kadang ada yang lewat aja susah yang kadang dari pihak sekolah ada yang dari polisi yang datang biasanya kalau kita itu proses hukum yang berlaku juga kalau pas lagi jam 2 atau jam 3 pas pada buat sekolah biasanya pada ini di wilayah biar jangan sampai terjadi tawuran. Saya terima kasih Pak RT, Pak Dimas dan Pak RT kemarin. Mas Arif juga mau bantuannya Mas Arif ya. Ya Mas Arif itu hampir tiap hari kalau pas masuk sekolah. Mungkin kalau ada itu Mas Arif kalau sama gurunya datang pada bubar habis gitu datang lagi. Jadi dia puter-puteran aja. Kalau gurunya datang ke situ dia belok ke kiri, yang ini lah ke kanan, ntar muter lagi ke situ lagi. Pusing-pusingan Pak. Jadi siapa tahu kalau memang dari Pak Dimas atau Pak Lembaga datang, insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa minta dibantu backupnya juga. Gitu aja Pak. Terima kasih. Tapi kan ini sekolah itu 159 kan SMP tuh, lebih kecil. Mereka itu para bawa kendaraan, bisa nggak mohon maaf, kepolisian, aparat ke sekolahan mengingatkan para gurunya, anak-anak ini jangan bisa bawa kendaraan karena kan di bawah umur juga. Karena melihat beberapa naik motor kabur ya, Iya, waktu kemarin. itu kan bahaya juga Pak, mendidik anak itu. Itu cuma saran kita doang sih, Pak Kapolsek bisa datang ke sekolahannya, Pak. Iya. Terima kasih para RT, namanya Kopi Kantik Mas. Semua curhat keluhan masyarakat, keluhan RT RW tertampung di sini. Saya sebagai Kadin Dimas, saya terima kasih dari Pak RT masalah main hakim sendiri. Pasal 170 ayat 1 pengeroyokan barang siapa memukul, menganiaya, main hakim sendiri atau mengeroyok saudara pasal kita pidana awam ya. Kita jangan main hakim sendiri, apalagi kita ada hukum. Saya pengalaman saya di Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, saya yaitu kasus kita mau terjadi ada RT bilang pukul, bakar, itu di videoin
maaf ya, di video yang begini viral. Ternyata pelakunya yang tawuran ini meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia daerah Ciputat. Memang Tangerang Selatan itu daerah Ciputat Pamulang, malam Jumat, malam Sabtu, sama malam Minggu tawuran. Di viral akhirnya saya tim Resmon yang atas gabung mengecek. Ternyata ada video itu. Kadang-kadang masyarakat sekarang ini main angin sendiri, sosmed ini ada handphone ini bahaya. Pas diviralin kena ini, akhirnya Pak RT-nya diamankan, arsipnya diamankan, sampai anak pemuda situ diamankan karena korban meninggal. Keluarganya tidak terima di laporan. Saya sebagai kadin Bimas dan anggota Bimas melarang keras kita jangan mengambil sendiri. Kita negara hukum, bila Republik Indonesia ini negara hukum, hotline aja hubungnya. Hotline nanti menuju anggota pusat. Anggota pusat bukan kita, memang kita kesel. Satu, barang kita hilang. Gondok, pas mau lunas lagi motornya hilang. Ya kan? Gondok, apalagi ibu-ibu, ibu kojan. Mau 3 minggu lagi motornya hilang, Pak. Dia kesel. Tapi intinya jangan main hakim sendiri. Dan lapor, nanti polisi yang datang, kita proses hukum yang berlaku. Kalau maling motor itu kena pasal 363, Pak. Yaitu pencurian dan kekerasan, dibawa ke polsek, diproses hukum yang berlaku. Saya terima kasih Pak RW, Pak Bisan, Bimas, dan Pak RT kemarin. Bukan kita enggak, itu pengawasan orang tua. Kadang-kadang guru disalahin, Pak. Guru nyetir aja sendiri, dilaporin gurunya. Padahal untuk pendidik. Zamannya saya sekolah, ya ampun disentil, disabet pakai sapu lidi, pakai ini, penghapus, pakai penghapus. Kalau saya bengkel, orang tua saya malah kamu sih kalau sekarang diciwir aja, melambungnya, ya Allah, kesian guru sekarang. Tapi alhamdulillah guru sekarang dilindungi di undang-undang mahkamah. Karena guru itu orang yang mendidik, dan alhamdulillah juga di Tambora saya nggak ada dengar orang tua murid lapor di gurunya. Alhamdulillah pada mengerti semua. Besok Senin saya sama Bimas sama Mbak Bisan kita kasih arahan, nanti itu anak-anak biar kalian ngumpul dulu. Itu dan masalah parkiran mobil motor nanti saya koordinasi sama guru. Pak RW, saya koordinasi, saya ngomong, bicara supaya yang nggak punya SIM dibereskan. Tapi begini Pak, kadang-kadang mereka rumahnya jauh, ada naik ojek itu dikasih motor. Kita juga yang salah sebenarnya, orang tua. Coba Pak RT, anaknya 12 tahun, sekolahnya di jam dekat, kasih Pak B motor. Pasti dibeliin apa enggak? Oh Pak, nggak dibeliin Pak. Saya anak Jakarta dibeliin. Tapi kan ada tapinya, ada jadwalnya. Kita antarin ya. Masalah main hakim sendiri jangan. Saya sebagai kepolisian Republik Indonesia, Kadin Bimas, garis merahin jangan main hakim sendiri. Lapor ke polsek atau ke Babisan. Nanti kita proses secara hukum yang berlaku di negara di Indonesia. Dan masalah sekolah kita, kami ini sebagai Bimas ada programnya, yaitu polisi school ini, yaitu penyuluhan ke sekolah-sekolah. Besok Senin saya ke sekolah. Nanti saya pilih umur. Ya, mudah-mudahan saya dikasih umur yang panjang. Mudah-mudahan saya dapat rezeki yang banyak. Tapi saya cukup isi satu aja. Karena kenapa? Jadi saya galak. Saya tinggal di Cipundo, Pinang. Ya keluarga Pinang, keluarga besar semua di sini. Saya keluarga masih keponakannya Wahid bin Ali dan Abdul. Makanya waktu saya di Tangsel banyak nama Papu yang ternyata saya keponakannya, saya ketawa. Mereka pada jual nama. Pas saya di Jakarta saya ketawa. Bapak ada keluarga dari mana? Dari mana?
Saya tanya langsung nanti nama, malu sendiri, ya. Itu aja. Saya tiga saya udah jawab nanti ini jangan ya, jangan. Pokoknya bilangin saya tidak mau khususnya RW 01 beserta RT-nya main nanti sendiri, ada video viral nanti kepegang. Saya yang berdosa Pak. Berdosa kenapa? Di masih nggak ada pembunuhan. Kan di masihnya turun. Padahal kan di masih mau keluarga mau ngelepasinnya sama Pak Pak berapa kali? 4 kali di telepon. Udah sama Pak telepon dikirim gambar. Dikirim gambar. Kalau Pak bisa ya saya ditutup. Waktu saya jadi Kadipimas, belum saya ada belum saya. Pak, kalau Kadipimas tuh belum saya acara ini emang di sini mayoritas ya. Keluarga keturunan dan kita melindungi dari pedagang. Kalau ada pertanyaan lagi silakan, satu pertanyaan. Kalau udah selesai yang kita buat tentang jam 10 saya apel ya. Siaga, yaitu siaga tawuran malam Sabtu malam Minggu. Kalau malam Sabtu dipimpin Wakapolsek. Kalau malam Minggu Kapolsek kita ini Pak Kompol Tuku ini masih bujangan dan tidurnya bukan di rumah, di polsek. Makanya saya akan Dimas kalau nggak ada di tempat, malu saya. Komandan saya lagi tidur ini, padahal saya punya keluarga. Tapi rasa tanggung jawab kami sebagai Kadif Dimas dan anak buah saya melaksanakan tugas. Alhamdulillah Pak RW, Pak RT, jumlah kopi Katipas, Jumat Sura, kegiatan Polsek Tamburan yang nomor 1. Saya nggak mau Polsek Tambora nomor akhir, nomor 3 aja saya nggak mau, nomor 2 aja saya pusing, harus nomor 1. Makanya saya adakan kopi Katipas. Kita bukan ngarang-ngarang, kita bukan main data, langsung terjun ke masyarakat. Bapak, orang kalau menghadapi masyarakat ada yang gemetar. Pertama saya jadi Dimas, saya mantan besar, Kadif besar, Polsek Kembangan, Raja Tega. Pas jadi Dimas, alhamdulillah di Kelurahan Selengseng banyak habib, banyak ustaz, banyak pendeta. Pipi saya dicium kanan, pipi cium kiri, alhamdulillah Pak. Di sana banyak keturunan. Habib Alwi, orang Selengseng. Saya nih udah dianggap adik, anak. Pas saya jadi Kadif Dimas, alhamdulillah saya perwira dari Dimas. Berangkat saya sebulan. Tugasnya di Tangerang Selatan, yang keras-kerasan. Alhamdulillah. Tadi Pak Bobi saya juga cuma 3 hari langsung kegiatan keras, kegiatan das respon sama ke lagi. Terakhir saya di Sau, dari Sabara, cuma 1 bulan 2 minggu. Balikan di Jakarta, narkoba saya. Narkoba. Karena saya prinsip, saya ditinggal di Bekasi, saya dekat sama anak buah. Anak buah saya salah, saya tanggung jawab sebagai komandan saya. Kayak Pak ada nih, anggota saya salah, saya tanggung jawab. Karena kenapa seorang komandan harus turun langsung di lapangan. Ini kayak ini di kampus ini Pak Sukopo langsung turun langsung. Saya sebagai anak buah itu turun langsung. Pertama RW 02 di Mata 5, kedua ya ini RW ini RW 01 di masjid di tempat adem. Oh, sadar komandan ini belum ini. Akhirnya alhamdulillah kita dapat. Gini Pak, jenis kejahatan di lingkungan ini banyak kan ya Pak? Ada tawuran, pencurian, narkoba. Nih, kalau ini mungkin sisinya dari sisi pengamanan. Nah, tapi ini kan buat teman-teman pengurus, ini bagaimana treatmentnya, pendekatan kepada masyarakat. Kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke masyarakat, karena mungkin masyarakat kekurang tahuan, pendidikan yang terbatas, dan juga lingkungan yang sedemikian rupa. Nah, ini bagaimana caranya agar kita pengurus, minimal pengurus lah, cara pendekatan yang efektif ke warga, ke anak-anak ini, karena problem di wilayah ini kan kalau kita tarik ke belakang ini problemnya banyak ini Pak. Masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ini agak mendalam sedikit. Nah, itu memang akan terus terjadi problem-problem itu di masyarakat.
terutama anak-anak itu yang bersinggungan langsung dengan kondisi wilayah narkoba. Kita udah sedemikian rupa, baik itu sosialisasi ataupun apa yang pencegahan awal terkait dengan narkoba dan juga tawuran, pencurian juga. Tapi proses berjalan ini juga tetap masih terjadi. Minimal paling nggak kita bisa menyadarkan masyarakat dengan metode seperti apa yang relatif mendekati mereka itu bisa lebih sadar. Kita adakan kegiatan keagamaan, kita adakan program pelatihan-pelatihan, segala macam kita udah laksanakan. Tapi jadi pertanyaan juga ke orang tua dan kita juga pengurus, kenapa ini masih terjadi? Nah ini kan jadi klasik ini, permasalahan yang klasik banget di masyarakat, terutama adik-adik kita, anak-anak kita. Nah itu beberapa kali saya juga mendapat curhatan dari warga, bagaimana sih gitu. Kalau pendekatannya, karena mindsetnya masyarakat ini kalau udah ketemu polisi, takutnya itu aja, tangkep lah segala macam. Tapi adakah pendekatan yang relatif lebih ke masyarakatannya itu lebih tinggi gitu. Nah itu biar kita bisa menetralisir lah mindset masyarakat supaya ketakutan ketakutan kepada aparat, tapi dia lebih sadar dirinya itu. Nah mungkin ada metode-metode apa atau pola-pola apa, atau memang kita lebih aktif lagi mendatangkan sosiolog, psikolog dan lain sebagainya untuk menyadarkan mereka. Beberapa kali kita juga sudah lakukan itu Pak, treatment itu di musola, di masjid, di tempat-tempat pendidikan, kedapatan segala macam iya aja, tapi besoknya terulang lagi. Baru kemarin saya pulang dari masjid itu mereka udah sembunyi lagi tuh, di bawah jok motor, bawa senjata dan bawa ini segala macam. Artinya mereka udah nggak ada ketakutan lagi tentang itu. Jadi ditangkap, dilatih, diapakan di polsek, di polres, itu tetap lagi pulang dari situ begitu lagi. Kita lakukan pendekatan ke orang tuanya, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, besoknya begitu lagi. Nah ini kan artinya nggak kelar-kelar nih problem ini gitu. Tapi minimal paling nggak kita sudah lakukan itu. Nah mungkin teman-teman dari pengurus bagaimana yang treatment paling jitu gitu. Memang relatif Pak, tapi paling nggak mendekati anak-anak itu bisa menyadarkan dirinya sendiri dan mengurangi dari intens kenakalan mereka. Mungkin itu Pak, sedikit supaya kita bisa lebih objektif juga melihat problem masalah di masyarakat. Terima kasih. Ini manusia hidup pasti ada permasalahan. Kalau nggak ada punya permasalahan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, namanya kita ini. Maaf ya sendiri ya. Nah, di sini ada Bimas, ada Babinsa. Mereka ini sebagai polisi dan TNI yang memberikan penyuluhan. Silakan Bapak gunakan unit saya ini, dari unit Bimas. Silakan untuk membina di masjid dan di Karang Taruna. Maaf ya, jembatan besi ini Karang Tarunanya cukup aktif saya lihat. Dipimpin sama Ketua RW 01 Pak Nudin kemarin, semua Karang Taruna dibawa ke polsek, dikasih arahan. Alhamdulillah jembatan besi aktif, dan nanti kalau Pak RW butuh pengarahan atau penyuluhan, minta izin sama Bima sama Babinsa. Mudah-mudahan mereka itu sadar. Memang kita ngituin anak-anak di bawah umur itu susah. Susahnya sulit. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena itu pergaulan. Dia masa perkembangan. Nanti anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, aki-aki dipanggil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Ya kita harus sabar. Intinya sabar. Jangan main hakim sendiri, dan anak-anak itu, anak sekarang ini tidak bisa dikeraskan pendekatan. Kalau ada kegiatan Karang Taruna, misalnya ini kan mau 17 Agustus, ya silakan. Nanti kami dukung.
Ya, aqua 500 kali 5 buat anak-anak. Ya, Pak Ustadz, ya kita dekatkan anak-anak. Jangan dijauhkan. Apalagi babi sar ini bisa minta. Aduh, kalau udah tahu babi sar di jalan dekat itu pada kabur sama Pak Rois. Sekarang Dimasnya halus. Rokoknya pakai kantong. Ya kan, mudah-mudahan saya titip anggota saya Dimas Dabel bisa nanti tolong dikasih penyuluhan. Ya ini. Gak usah pusing. Hidup ini jangan bikin pusing, happy aja. Kalau kita happy ada. Ya. Apalagi Pak RW-nya kan. Iya, salam. Alhamdulillah langsung minta semen langsung diajukan. Alhamdulillah. RW 01, RW 05 yang dapat sumbangan. Ya, nanti dapat sumbangan semen buat ini. Ya, alhamdulillah karena kerjasamanya yang baik. Itu aja. Saya tutup ya Pak RW. Ya, kita tutup karena saya ada kegiatan apel siaga malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu. Apel Cikon namanya, apel Cikon untuk mencegah tawuran, kebakaran, sama narkoba. Saya dapat di kolom jembatan Nangke, nanti di sini Pak Dadang di Jembatan Besi, dan di Bandengan Tadi Sabara. Nah, yang di Tanah Sereal Pak Kapolpol Tapang dibagi-bagi Pak perwiranya Pak. Bapak enak Pak bisa tidur, saya nggak bisa tidur Pak, menjaga keamanan. Ya resikonya siapa suruh jadi polisi TNI? Iya kan, benar Pak. Nah, mudah-mudahan informasi RMK, FKDM nggak usah pusing, lapor sama Bimas. Bimas saya sekarang, alhamdulillah, saya lihat, saya pantau dekat langsung sama masyarakat, jangan pun sama masyarakat. Sama ibu-ibu aja, sama saya lihat fotonya, saya baca sama ibu-ibu deket lagi karena didukung sama babisannya. Ya kan, babisan selalu mendampingi, ya kan, ya. Saya kalau ada kalimat dan kata, memang saya pernah di kursi reskrim, narkoba, intel, Dimas dan Sabara. Saya muter-muter Pak, saya tinggal 6 tahun lagi saya pensiun. Mudah-mudahan saya pensiun kayak Pak Bambang Kompol. Amin. Saya mudah-mudahan pensiun saya Kompol, saya dikasih beri kesehatan dan keluarga saya juga dilindungi. Karena kadang-kadang kita dekat sama wilayah belum tentu keluarga kita pantau. Kadang-kadang dosa. Tapi saya bersyukur anak saya selalu ingetin ya jalan-jalan ya saya muter. Sabtu atau Minggu itu waktu buat anak. Tapi Sabtu ini waktu RW 01. 4 kali Sabtu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murah juga saya. Pak Adam, Pak RW, Pak Babinsa Syarif, sudah banyak yang disampaikan sama Pak Kanit yang sangat luar biasa. Kalau saya cermati ini bahasa yang keluar kata-kata dari Pak Kanit, Masya Allah, ya, begitu ada rasa cinta tajib kepada ulama, para habaib, para pewaris Nabi, karena memang beban amanah tugas yang Bapak pikul. Perkenalan Bapak sangat luas, luar biasa, pengalaman dari Buser sampai jadi Babinsa sampai jadi Kanit. Alhamdulillah luar biasa perjuangan Bapak. Mudah-mudahan itu akan tertoreh di Leoma. Ya kan, tetap Bapak, maaf izin, bukan saya mendahulukan Allah. Yang namanya kebaikan tetap akan Allah catat kebaikan sampai maaf sampai yang lahat. Karena memang bahasanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalian punya jabatan, apapun jabatan kalian bawa untuk berbuat sebaik-baiknya kebaikan itu untuk membahagiakan umat Nabi Muhammad. Yang disampaikan tadi sama RMK juga memang krusial Pak. Soal penakalan ini memang benar kata Bapak, namun cek orang tua saya mah, ini saya Arab tapi Arab Kulon. Namun cek orang tua saya mah ngarannya budak letik karena yang iya non jati diri gitu. Jadi memang anak-anak sekarang lagi nyari jati diri, cuman beda di zaman kita waktu kecil.
Kalau sekarang ada iblisnya Pak, yang bawa-bawa. Ya kan, inilah yang membuat kekacauan sebenarnya. Ditambah maaf, ditambah dengan racun-racun yang tersebar oleh mafia-mafia yang memang ingin merusak generasi bangsa. Ini bukan tugas Bapak aja, ini tugas saya, tugas semuanya, tugas kita semua sebagai orang tua. Ya kan, kalau Bapak bilang nggak bisa tidur, saya pun sama nggak bisa tidur. Walaupun saya nggak jadi RT, pasti saya nggak bisa tidur. Karena kita jadi orang tua yang bertanggung jawab. Iya kan, kalau kita udah bersinergi antara Pak Adam dengan Pak Sarif udah berkolaborasi nanti nih, nggak ada dusta mudah-mudahan. Mudah-mudahan di jalan pegang bareng, ya nggak, pegang ini bareng, jangan saling tinggal meninggal ya nggak. Ya dong, mampir ke saya dua-duanya kayak dulu. Dan dulu kan begitu Pak. Ada korban yang penting. Artinya kemarin ya, waktu saya telepon ada nasibnya bully. Artinya begini, alhamdulillah. Semua nggak ada yang tercela, semua nggak ada yang nggak baik, semua tujuannya baik Allah, ya kan? Cuma kadang-kadang yang tadi Bapak sampaikan, Bapak memberikan amanat kepada RT, tolong jaga emosi. Kita ini pengurus benar, tapi kembali lagi konteks, ya kan? Kepada pribadi manusianya kadang-kadang nggak bisa Pak. Karakter itu memang selalu berbeda. Ada aja yang bengal men, ya. Iya, tapi memang harus bawahi yang Pak Kanit bilang. Jangan sampai warga kita ada yang memainkan kamera pada saat ada masalah apapun. Karena bapak-bapak polisi juga nggak mau kalau nangkap orang ada kamera. Mau. Benar nggak Pak? Ya. Pada saat Bapak tugas untuk menangkap, ya kan, satu kasus di wilayah, ada warga yang merekam, pasti pihak kepolisian minta dihapus. Nggak boleh, karena itu tadi khawatir takut jadi fitnah. Betul. Tadi yang disampaikan fitnah, karena ini fitnah kejam. Ya nggak, yang Bapak bilang tadi, di sininya enggak, tiba-tiba gambarnya nongol. Nah, ini fitnah, ya nggak. Jadi kita semua berkolaborasi menjaga dalam segala hal, ya kan, untuk keamanan kita bersama. Artinya begini Pak, izin Pak Kanit, memang di wilayah saya bukan hanya di RT 4 aja, khususnya mungkin di semua wilayah ya. Kenakalan remaja itu memang luar biasa. Kalau nggak ada Luar biasa Pak, karena saya capek, Pak RW semua, mungkin Bapak juga capek ya kan. Ini kenakalan ini konteksnya Pak, satu dari Instagram, ya kan. Mereka bermain saut menyahut dari seberang ke seberang, dari teman ke teman, ya nggak, yang ngeributin pepesan kosong, yang nanti ujung-ujungnya bakal menyibukkan, memusingkan kita semua. Singkat cerita Bapak, kalau memang pakai kekerasan, ini nggak bakal bisa, nggak ada habisnya. Yang ada anak itu makin nekat, yang ada anak itu makin kurang ajar, yang ada anak itu akan menjelek-jelekan, lu polisi apa, lu RW apa, lu RT apa, bener nggak Pak? Ya kan? Di belakang kita dia pasti mengutuk, di depan kita dia memang tajam, tapi di belakang kita dia jadi iblis. Makanya saya punya moto sama FKDM, dia nggak, di depanku kau malaikat, di belakangku kau iblis. Artinya jangan sampai jadi orang munafik, mugolado. Jadi munafiklah hasanah kita, ya kan? Jangan, kita munafik hasanah lah. Kalau Bapak memang sedang berkunjung ke RT 4 RW 1 di pinggir kali, ya nggak, walaupun saya nggak punya duit, ya maaf sombong dikit, Bapak minta kopi, minta makan, insya Allah saya biar utang pinjam saya kasih. Itu, jadi alhasil singkat cerita, mudah-mudahan intinya tidak ada dusta di antara kita, dan mudah-mudahan kekurangan dalam menangani permasalahan di lingkungan, yuk kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan saling mengingatkan. Bapak mengingatkan saya, tapi saya juga minta maaf kalau Bapak lagi diingatkan sama RT, Bapak juga agak sedikit maaf. Dengar dong, jangan nggak dengar juga. Saya minta ini maaf, biar jadi kita nggak miss atau salah paham kayak yang udah-udah. Ya kan, kita mau bersama mendidik, tapi tidak ada didikan itu secara kekerasan yang di luar dari aturan main Pak. Benar nggak Pak? Bapak mungkin sebagai aparat memang benar harus bertanggung jawab, tapi kekerasan yang memang lebih hebat itu udah nggak dibenarkan menurut undang-undang. Benar nggak Pak? Kalau seandainya nanti besok-besok saya nggak memprotes, cuma mengingatkan Pak Kanit, Mas, nggak bisa. Tolong, walaupun jadi dipukulin sampai begitu. Bapak jangan marah, artinya
ya ibaratnya rem dikit gitu. Jangan, gua polisi, gua yang ngatur, gua yang punya hukum, jangan begitu. Ilallah, iya kan? Karena bapak ini meninggalkan anak istri yang seharusnya bapak bahagia, dia nggak bersama istri. Itu kan pahala. Ini bapak mau umat Nabi loh, sama umat Nabi yang dirinduin sama Nabi siang malam, siang tiap detik tiap menit bapak jagain. Ya nggak, sekarang bapak tugasnya ngejagain umat Nabi. Ya nggak, ini lebih pahalanya luar biasa. Bapak nggak usah takut. Kalau memang tujuan kita ilallah, memang benar-benar membawa amanah tugas ini buat memang kepentingan umat Nabi Muhammad, insya Allah, aku yakin. Amin. Bapak ahli surga, insya Allah semua. Termasuk kita ente ini masuk surga. Kalau nggak percaya ente mati, anu doain. Benar nggak? Kalau nggak percaya, mati dulu. Jadi alhasil sudah cerita begitu. Terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya. Saya juga mohon izin sama Pak Adam, sama Pak Kanit, sama Babinsa, pinggir kali yang baru dibikin apa namanya pos apa Pak RW? Pos terpadu. Izin Pak, ya kan, saya nggak pernah tidur selama jadi RT. Udah berapa puluh tahun saya nggak tidur. Kalau malam tidur saya cuma sejam, tanya Pak Sari. Demi Allah Pak, saya nggak berani, makanya badan saya kurus kering. Karena saya nggak perlu kamu RT berapa, kamu RT berapa, enggak. Semua anak saya di RW 1. Saya udah bilang waktu itu, semua anak saya, anak bapak juga yang perlu sama-sama kita bina. Iya kan? Anak itu kalau ada 5 pasti ada yang jadi pecundang, ada yang jadi ulama, ada yang jadi penegak, ada yang jadi baik, ada yang jadi buruk. Pasti itu begitu. Seperti keluarga. Alhasil saya minta dikontrol Pak, yang tadi disampaikan sama FKDM, ya nggak, di situ memang kumpulan dari warga beliau, ya nggak, dari RT 3, dari mana-mana di situ kumpul. Selagi memang anak-anak itu masih kondusif, positif, saya nggak pernah marah. Saya selalu, ini udah jam berapa adik-adikku, anakku, udah jam 12, jam 1 pulang, karena mengganggu tetangga. Artinya kalau kita nggak gebak, dia nanti bisa nyintai. Kalau udah nyintai, otaknya ngawur. Kalau udah ngawur, akan berbuat kriminal. Ya kan? Kalau udah berbuat kriminal, bapak yang tangkap, saya yang pusing. Karena diuber orang tuanya malam-malam. Dia nggak mau, saya nggak berdua RW. Karena saya nggak bakal nguber Babinsa Salim. Wah, kemarin masih di Kalianyar. Sekarang Babinsa Salim udah bukan jeruk. Lalu saya telepon, nggak bisa Beb, boleh pulang. Lu, ganggu gua aja lu. Nah, sekarang karena memang ada Pak Adam yang baru, insya Allah saya bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi Pak Adam siap-siap aja saya teleponin. Siap ya. Kalau nggak saya suka marah. Saya dapat sampaikan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersinergi dan tetap tidak ada dusta di antara kita. Amin. Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Allahumma wa jannah wa na'udzu wa nar ya mudir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Amin. Fil jasad. Amin. Fil ilmi. Amin. Rizqi wa tawbata qabla al-maut. Amin. Indal maut wa firata ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Wa najina minan nar wa afu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Al-Wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bil afiyah wa salama wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatil qadamah bil halal wal asabullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Istajib lahum du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam luar biasa. RW 1 Goyong Jaya. Takbir. Jaya. Pak, tadi ada yang menarik, salah satu
satu dari program Polri itu terkait mengenai pihak sekolah pendidikan atau anak-anak sekolah, namanya program apa itu Pak, bisa dijelaskan Pak? Polisi Good Hope School, yaitu penyuluhan ke sekolah-sekolah di wilayah Tambora. Satu, penyuluhan masalah bahayanya tawuran. Dua, penyuluhan masalah narkoba. Kami dari Polsek Tambora, khususnya unit Bimas, selalu mengadakan penyuluhan tiap seminggu sekali ke masing-masing sekolah di wilayah Tambora, supaya jangan terjadi adanya satu tawuran. Tawuran itu diakibatkan ada sistem yang tidak kita inginkan berkumpul dia di luar dari sekolah, yaitu misalnya pas pulang atau pas di rumah dia mengadakan janji. Kita sebagai polisi, yaitu unit Bimas, mengadakan penyuluhan tiap-tiap sekolah. Dan masalah narkoba, kita juga ada penyuluhan tiap-tiap sekolah, yaitu tiap-tiap Bimas itu ada di kelurahan masing-masing. Dan saya sebagai Kadif Bimas selalu mendampingi anggota saya, anggota Bimas, untuk memberikan penyuluhan tiap-tiap sekolah. Bisa dijelaskan dong Pak, Bapak di sini selaku dari Babin Kamtibmas baru yang ditugaskan di wilayah Kelurahan Jembatan Besi, khususnya di RW 01, seperti apa ungkapan Bapak ketika tadi ada perkenalan antara Bapak dengan para pengurus wilayah, dalam hal ini RT maupun RW, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Saya sebagai Babin Kamtibmas yang baru di wilayah Jembatan Besi, khususnya di wilayah Jembatan Besi, saya mengajaklah kepada warga Jembatan Besi untuk bersinergi, bahu-membahu, jadi jangan mengandalkan petugas-petugas saja. Kita semua juga punya tanggung jawab yang sama untuk mendidik, mengayomi, melayani, sama dalam hal seperti ini. Makanya kita memohon kepada warga Jembatan Besi yang saat ini saya ditugaskan dan dipercaya untuk membimbingnya, membina, dan memberikan penyuluhan kepada warga Jembatan Besi. Sebisa mungkin kita selalu siap untuk bersinergi dengan warga Jembatan Besi. Demikian. Harapan Bapak ke depan, karena ini kan khusus wilayah Kelurahan Jembatan Besi saat ini memiliki Babin Kamtibmas yang baru selaku dari Babinsa dan mitra dari 3 pilar. Untuk ke depan sinergitas harapannya seperti apa? Harapan saya gabung dengan Bimas baru, selalu bersinergi dengan 3 pilar dan selalu kompak selalu apabila terkait ada masalah di kewilayahan khususnya Kelurahan Jembatan Besi, selalu bersinergi dan tetap semangat. Malam Pak RW. Ya malam. Sebagai Ketua RW 01 Jembatan Besi, bagaimana setelah tadi adanya perkenalan Babin Kamtibmas Kelurahan Jembatan Besi khususnya di RW 01 ini dalam acara ngopi Kamtibmas, seperti apa Pak harapannya ke depan dengan adanya Babin Kamtibmas yang baru ini? Buat saya sih tidak ada yang baru, tidak ada yang lama untuk Babin Kamtibmas. Yang pasti yang kami tunggu adalah bentuk keharmonisan daripada 3 pilar di kelurahan maupun kecamatan. Jadi sehingga Kamtibmas itu bukan hanya sebagai moto atau dipampang di spanduk dan ditulis di berbagai macam kertas, tapi pada intinya saya kenapa welcome untuk terus berkolaborasi dengan 3 pilar. Apabila setiap ada pergantian, entah itu Kapolsek, Camat, Pak Lurah, itu selalu kita mengajak ngopi bareng di pos RW 1. Satu kata dari kami sebagai pengurus RW, kami karena bentuk kecintaan kami dari sebuah silaturahmi, dan dengan kuatnya silaturahmi insya Allah kita menjadi keluarga sahabat yang susah untuk dipisahkan
satu dengan yang lainnya. Jadi bisa mengenal karakter satu dengan yang lainnya, itulah bentuk daripada sebuah silaturahmi yang kuat dan ada ikatan lahir dan batin. Itu Bang.